Selamat datang di YouTube Horrors. Oke, nanti kita akan belajar tentang version control atau tool ya untuk memanage perubahan source code, dan juga kita akan belajar GitHub atau bisa dibilang cloud-nya Git itu sendiri. Nah, untuk pemateri kali ini nanti akan dibawakan oleh Mas Rangga Adi. Nah, orangnya kayaknya udah ada nih. Coba say hey dong Mas ke teman-teman nih. Halo, apakah suara saya terdengar dan kamera saya bisa terlihat ya? Sudah Mas, mantap. Mantap Bang. Oke. Sebelum kita memasuki acara, aku mau jelasin aturan main acaranya nih. Nah, jadi nanti itu materinya akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi tentang Git dan yang kedua tentang GitHub. Nah, nanti di setiap akhir sesi, nanti teman-teman akan diberi kesempatan untuk bertanya dan berdiskusi nih ke Mas Rangga. Baik, untuk mempersingkat waktu, aku langsung aja nih nyerahin ke Mas Rangga untuk nyampein materinya. Monggo Mas, silakan Mas. Oke. Saya izin share screen dulu ya. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah Mas. Oke. Ini kelihatan ya slide-nya ya? Iya Mas, kelihatan Mas. Oke. Mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Adi Satria. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai Git dan GitHub. Oke, jadi di sini untuk table of content sendiri sebenarnya di sini yang utama ada 3 ya. Yang 4 dan 5 ini opsional buat kalian nanti. Nah, ini slide ini sebenarnya disediakan oleh MLH localhost. Nah, untuk slide-nya saya bersumber dari sana. Jadi kita langsung mulai saja. Pertama ada table of content sini, introduction to Git and GitHub. Oke, jadi di sini tujuannya adalah kita bisa berkolaborasi pada sebuah proyek secara bersama-sama. Namun caranya bagaimana? Ya tentu saja dengan version control. Salah satu version control sistem adalah Git dan GitHub. Nah, Git itu adalah version control sistemnya, sedangkan GitHub ini adalah platform yang menyediakan version control system untuk kolaborasi. Nah, jadi Git itu juga memiliki banyak sekali tools yang secara lokal bisa digunakan di komputer untuk istilahnya untuk melihat perubahan yang ada pada sebuah kode. Kemudian anggapan yang mudah di sini pasti teman-teman sudah pernah menggunakan Google Docs ya. Nah, anggapannya Git ini ibaratnya apabila di Google Docs kalian bisa tahu versi-versi kapan tanggal berubahnya, kemudian bagian-bagian mana saja yang berubah dan sebagainya. Kemudian di GitHub ini berbentuk web ya, dia itu juga bisa juga menyediakan beberapa tool dan juga versi dan juga ada tool-tool yang sifatnya GUI ya. Jadi bagi yang belum paham mengenai Git terutama secara lokal di terminal, GitHub ada beberapa. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan version control? Ya, karena salah satu beberapa version control fiturnya itu antara lain kita bisa dilakukan pencatatan terhadap perubahan-perubahan yang bisa dicari. Kemudian daripada merubah atau membackup setiap perubahan-perubahan yang ada pada setiap file. Jadi bayangkan aja kalian mempunyai proyek ukurannya 100 MB gitu. Kalian rubah bagian kodenya sedikit, kalian backup yang lama, kemudian yang baru kalian rubah, itu terlalu buang-buang tempat dan juga waktu tentunya untuk mengcopy. Nah, kemudian karena version control ini bisa juga dikerjakan bersama kolaborator atau rekan-rekan kalian secara paralel. Jadi nggak harus saling tunggu-tungguan seperti itu. Kemudian juga nantinya dapat digabungkan secara otomatis
daripada membandingkan apa difference-nya atau apa perbedaannya antara file-file yang diedit seperti itu. Kemudian saya yakin di sini kalian sudah mempunyai akun GitHub semua ya. Mungkin kalau yang belum, kalian bisa membuat akun dulu. Nah, apabila kalian nantinya sudah masuk, di sini ada beberapa fitur untuk kolaborasi ya. Pertama di sini ada tab yang pertama, yaitu ada pull request. Pull request ini terutama yang di navbarnya nanti akan menampilkan pull request kalian gitu. Nah, pull request ini apa? Pull request ini apa? Pull request itu adalah cara untuk meminta perubahan terhadap kode orang lain. Jadi kalian misalnya mengubah suatu, kalian ingin berkontribusi terhadap sebuah kode, kemudian kalian setelah menyelesaikan sebuah fitur atau permintaan yang memang diajukan kepada kalian bisa mengumpulkannya perubahan tersebut melalui pull request. Nah, kemudian ada tab issues. Nah, selain pull request, di sini juga ada issues yang biasanya digunakan untuk menyampaikan masalah-masalah terkait kode seseorang. Misalnya ada yang meminta sebuah fitur baru terhadap sebuah proyek atau menemukan sebuah bug. Nah, itu kadang biasanya dibuka, dan juga ada label-label atau tag-tag tertentu yang ditempelkan sesuai dengan aturan pada repo orang tersebut ya. Nah, kemudian yang di sisi pojok kanan atas, di situ ada logo bell, itu untuk notifikasi. Biasanya di GitHub itu ada pendapat kalau misalnya itu kayak menginfokan kalian sudah ada library yang pada proyek kalian yang misalnya diverifikasi atau sudah fiturnya sudah dikurangi seperti itu. Kemudian ada juga simbol plus. Di sini adalah sebuah pengaturan yang bisa kalian gunakan untuk misalnya membuat repo baru, membuat organisasi baru, dan yang terkait dengan itu. Kemudian juga ada avatar yang paling kanan. Di sini sebenarnya di situ adalah akun untuk setting akun kalian ya. Misalnya mungkin ganti username dan sebagainya. Halo? Bisa ganti mikrofon gak? Kenapa? Bisa ganti mikrofon gak? Earphone apa mana? Enggak, kenapa suaranya ada masalah kan? Mau. Siapa kan guys? Ada ini apa sih? Kalau ada kendaraan yang lewat. Banyak banget pada dari Mas Orange. Ini nggak tahu kalau emang ada ya nggak apa deh. Bisa pakai ini juga HP. Iya, HP juga bisa lebih clean. Dua. HP biasanya bagus tuh mikrofonnya, ada noise cancelling, anjay. Nggak tarik dia cancelling juga, anjir. Noise cancelling. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian lanjut, di sini ada repository ya. Ntar karena linknya ini beda, aku kasih dari repo kita dulu. Nah, linknya di chat ya, oke. Nah, kemudian di situ ada sebuah repo ya. Repo itu adalah intinya ibaratnya sebuah proyek, folder sebuah proyek yang kalian ingin aplikasikan sebuah version control. Jadi semua folder, semua file atau directory dalam sebuah file directory tersebut yang kalian rubah nantinya, dia akan dicatat dalam version control. Nah, kemudian apabila kalian cek di situ ada tab kode, yaitu semua berisi kode-kode proyek atau file-file dalam sebuah repo ya. Kemudian ada isu. Nah, isu ini sama seperti tadi ya, isinya seperti untuk mengumumkan sebuah masalah-masalah terkait mungkin
permintaan fitur baru atau mungkin adanya sebuah bug dan lain-lain. Kemudian, tapi ini khusus untuk proyek pada repo tersebut, bukan isu yang sedang kalian buka pada tab navbar pada sebelumnya. Nah, di sini ada pro tip ya, apabila kalian lihat, kalian harus mengikuti instruksi maintainer untuk membuka sebuah isu. Jadi nggak bisa sembarangan. Mungkin tak-taknya sudah ditentukan, label-labelnya sudah ditentukan, dan lain-lain. Kemudian judulnya mungkin ada aturannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, di sini ada pull request. Nah, pull request ini berisi tentang berisi mengenai fitur-fitur apa saja yang dikerjakan orang lain, pull request apa saja yang diminta untuk digabungkan dalam sebuah proyek ini, gitu. Repo ini. Kemudian di Git dan GitLab itu ada banyak sebutan-sebutan yang mungkin sedikit asing gitu. Mungkin mari kita bahas. Di sini ada tahap selanjutnya, GitHub Collaboration Workflow ya. Ini termasuk dalam materi ke-1 Mas Ian. Nah, kemudian apa itu, bagaimana workflow pada saat kita ingin melakukan kolaborasi dengan GitHub. Pertama yang kita lakukan adalah fork. Jadi apabila kalian ingin berkolaborasi terhadap sebuah proyek yang open source atau mungkin proyek rekan kalian, jadi pertama yang perlu kalian lakukan adalah melakukan fork ya. Jadi kalian mengcopy repo dari repo orang lain ke repo milik Anda sendiri gitu, ke daftar repo Anda sendiri. Kemudian setelah itu dari repo kalian itu kalian bisa membuat branch baru. Nah, branch itu apa? Branch itu versi paralel dari copy versi saat ini gitu, atau versi master ya. Soalnya biasanya kita membuka branch itu cabang pertama dari master. Kemudian dengan adanya branch ini kita juga bisa mengedit kode tanpa menyebabkan kerusakan di branch master atau di branch utama. Kemudian selanjutnya ada staging. Di sini staging ini sebenarnya kalian istilahnya memfixkan kode yang kalian ingin tambahkan. Apakah kalian sudah puas atau belum? Nah, nanti apabila kalian sudah puas dengan perubahan yang ada dan tidak ada kesalahan menurut kalian bisa lakukan commit. Nah, commit itu apa? Commit itu lebih ke revisi yang sudah kalian ubah tadi pada sebuah kode-kode itu secara resmi ditambahkan ke branch. Kemudian ketika sudah ditambahkan ke branch, kemudian kalian minta pull request. Kalian minta reviewer pada repo rekan kalian tadi yang kalian fork, yang nantinya akan dilihat apabila sudah memenuhi kriteria, mungkin nantinya akan bisa di merge. Merge ini jadi nanti perubahan yang kalian lakukan nanti akan digabungkan dengan versi dari repo rekan kalian tadi, repo yang kalian forking. Biasanya merge ini juga bisa antara branch dengan branch master atau juga branch dengan branch lain gitu. Kemudian ini ya contohnya ada forking, mungkin ini bisa saya langsung contohkan saja. Nah, di milik kalian tadi, yang link saya kirimkan tadi, di sana ada GitHub demo Poros ya, ini milik organisasi Poros. Nah, di sini saya login menggunakan akun saya. Nah, apakah ini layarnya terlihat atau terlalu kecil, teman-teman? Aman sih. Nggak tahu, coba yang lain. Aman Mas, kalau di aku aman sih. Oke. Jadi yang pertama tadi kalian lakukan fork ya. Ini nanti kita mengcopy repo dari Poros
UB ini ke repo milik kita sendiri. Nah ini kalian forking ke akun kita gitu. Jadi nanti ada tulisannya, kelihatannya. Jadi nanti ada tanda bahwa fork from. Nah ini orinya ya, orinya di sini, orinya di milik Force UB. Setelah itu kita bikin branch baru, misalnya kalian bisa ngikut di sini kalau mau. Di sini nanti kalian ketik create branch Rangga from main. Oh ya, aku lupa mau bilang sekarang kalau nggak salah, karena ini materinya materi yang udah agak lama untuk slide-nya, jadi mungkin ini ya untuk repositori utama itu bukan lagi master tapi main di GitHub, berubah namanya. Di sini kita sudah pindah branch ya, kita sudah pindah branch di yang kita buat. Kemudian di sini kita bisa edit salah satu kode, misal ini location txt. Kalian bisa edit, cara editnya gimana? Kalau dari GitHub-nya langsung, kalian bisa klik tombol gambar pensil di sini, edit this file. Terus kalian bisa tambahkan kota sama negaranya. Ini formatnya spasi. Terus kalian karena sudah membuat branch baru ya, di sini kalian centang yang commit directly to the nama branch, kemudian kita pilih yang paling atas. Ini dan kita commit. Nah, jadi misal kita kembali lagi di main ya. Nah, di sini ada notifikasi bahwa ada branch, ada recent push, ada yang menghapus perubahan gitu kan. Nah, kemudian pada branch ini ditandai bahwa branch ini satu commit berada di depan branch utama, yaitu branch main. Nah, kemudian di sini kita bisa melakukan compare dan pull request. Kalau biasanya ini kalian baru buat ya, biasanya kita bisa buka di pull request ini, kemudian kita new pull request, kemudian ini kita di repository compare dengan Rangga. Kita pilih branch-nya. Nah, di sini ada tulisan able to merge ya, jadi nggak ada konflik. Soalnya apabila ada konflik biasanya kita harus nge-resolve dulu. Nah, ini ternyata perubahannya ada di baris 318. Jadi searchable gitu ya, perubahannya bisa dicari. Kemudian kita bisa create pull request. Nah, ini ada pesannya, kalian bisa isi. Kalau kalian biasanya bekerja atau kontribut di open source, biasanya ada aturannya juga. Ini penamaannya pertama harus apabila membenarkan error X atau apa gitu ya. Kemudian setelah itu kalian bisa ya menambahkan komen terserah, kosong juga boleh. Kemudian kita klik create pull request. Nah, karena ini punya saya sendiri gitu kan, kita bisa merge pull request. Nggak ada konflik ya, kita merge pull request seperti itu. Confirm merge.
sini ada tanda bahwa pull request sukses di merge. Nah, sini kita juga bisa mendelete branch juga. Jadi itu apabila sudah tidak dilanjutkan lagi misalnya ini branch buat fix error dan errornya sudah berhasil diperbaiki, kalian juga bisa delete branch dan sebagainya. Setelah kalian klik kode, dilihat di commits misalnya. Sini ada tanda bahwa kita pull request dari branch ini ya, Rangga Adi ini kan kita ya. Rangga Adi ini kan branch nama repo diikuti dengan slash nama branch gitu. Dan ini tandanya sudah berhasil, sudah muncul di versioning, sudah muncul di commits dan muncul di daftar commit seperti itu. Nah, ini Fikar membuka branch baru ya, sini Fikar. Tapi belum ada pull request. Mau pull request nggak Bang ini Bang? Oh, oke, ditunggu ya. Nah, ini kalau kalian lihat karena nanti ada yang nge-fork juga, misalnya tadi Bang Fikar nge-fork ya, sini juga kelihatan gitu. Ada yang nge-fork A2 seperti itu. Ayo Bang, mana Bang? Apa? Baru komit. Request. Mas, apa lagi nge-fork ada orang 3. Tapi nggak tahu siapa. Oh, kelihatan. IBM. Ya kan? Dimas Tri. DMS. 3D siapa? Dimas Tri. Nah, ini ada pull request lagi. Menambahkan kota Bogor. Nah, ini kita bisa cek commit-nya. Change apa yang berubah, kita bisa lihat tambah kota Bogor Indonesia, terus kemudian kita review, kita bisa tambahkan komen. Sempurna. Review. Approve itu ya. Nanti di misalnya ini kan ini ya yang bikin kan ini reponya saya, jadi misalkan saya reviewer, saya bisa ngasih kabar ke Fikar ini misalnya yang kurang apa, yang ini apa. Kalau ada change itu misal kayak tipe atau kurang gitu bisa request change juga sih. Itu requestnya yang bisa diedit gitu. Request change. Gimana? Request change review itu review request change. Iya, request jadi apa Pak? Malang gitu. Tambahin aja. Tambahin Malang kan? Malang. Review. Nah, di review lagi. Nah, nanti di itu kan change requested itu kalau biasanya kalau kayak itu di biasanya sih harus nge-change dulu. Nanti setelah di-change kan ya, bisa kelihatan lagi di sini kayak gitu. Kalau enggak komitnya nanti kelihatan juga. Bentar ya. Betul teman-teman. Lanjut. Commerce langsung. Bentar. Sabar. Aku tambahin Malang dulu. Oh ini aku ngeditnya itu di fork-nya ya. Jadi di fork-nya di fork yang apa branch hijau itu langsung aku edit gitu. Jadi nggak di mana-mana. Kalau kalian bingung gitu. Ini ada request change harus begini gitu kan. Jadi setelah kalian fork di situ nanti kalian buka branch di hasil
repo forkan kalian ya. Kayak gitu. Terus baru deh kalian di branch itu kalian ngedit. Consumer apa ini yang berubah? Batu kota batu ya. Ya coba aja lah ya. Bismillah. Nah ini juga ada tulisannya Mars. Ini kamu benerin nggak Bang? Nah itu ada ini nih, ada apa? Ini kan new change, see you last view. Jadi di reviewernya udah ada perubahan nih gitu dari yang kita tampilin sebelumnya. Nah sini ada konflik nih. Nah, apa yang konflik? Kita coba lihat dulu deh yang berubah apa. Jadi dia tambah malang gitu. Jadi kita coba resolve konflik. Nah di sini ada tanda ya. Di sini ini berubahnya dari branch apa, branch barunya, dan juga ini yang baru kan. Kalau coba nih aku fetch ya, fetch yang mainnya gitu. Coba. Gimana? Ini tadi kan kayak nggak dilihatin sih. Jadi tadi kalau misal dilihat di branch di Vokanku itu apa? Foku itu tertinggal dua komit gitu. Jadi harus di fetch upstream tadi. Coba ini harusnya udah nggak konflik. Jadi gini ya, istilahnya walaupun paralel, jadi di branch sebelum dibuka itu Vicar itu tertinggal beberapa komit gitu. Jadi apabila ada komit diedit di bagian yang sama gitu, jadi ada tabrakan gitu. Kita harus nentuin milih yang mana pada line itu gitu. Coba itu buka PR, harus udah bisa. Oh masih konflik ya? Masih. Oh. Di sini kalian bisa menggunakan web editor atau CLI ya. Namun sini kita pakai web editor. Gimana Bang? Atau aku aja nih? Gak apa, udah lanjut aja. Jadi kalau misal kayak gitu harus di solve dulu konfliknya. Misal biasanya sih yang Vokan kalian kan ada di branch baru. Itu branch barunya harus di ini pull dulu yang terbaru. Pull gitu. Jadi nggak bisa langsung. Udahlah lanjut aja. Intinya gitulah. Nah, dari sini mungkin kita ambil slide dulu. Nah, ini langkah-langkahnya sama kayak tadi ya. Commit, kemudian kita bikin pull request, nambah. Kemudian apabila nggak ada konflik kita bisa langsung merge. Kita harus resolve dulu sebelum merge. Nah ini tandanya tadi ya, ada branch baru. Ini ada branch baru, kemudian perubahannya pada branch baru tadi, misal punyanya Bang Fikar tadi ya. Di sini. Nah ini dari branch-nya Zulfikar ya, namanya Ijul, waduh. Nah, kemudian di sini dia nambah 2 ya. Kemudian yang di main yang barusan kita tambahin tadi di line kedua-dua ini diedit yang sama begitu. Mungkin gini bisa ya. Markas resolve gitu ya, commit merge. Jadi ini kayak nambah semua gitu. Udah dua-duanya diterima gitu perubahannya. Jadi kalau misalkan ada yang kalian pekerjaan kalian atau tertimpa sama yang lain, kalian bisa hapus atau mungkin ya terima dua-duanya atau pilih salah satu intinya. Nah, kayak gitu. Ustaz yang lain kalau mau nih. Ada lagi? Masih 3 kok. Baru 3 ini 2. Lanjut ya. Nah, ini udah sampai materi kedua nih.
Dari teman-teman ada yang mau ditanyain mungkin? Atau batu aja, nah itu nggak tahu sih, nanti dilihat lah. Soalnya itu nanti kayak sama library-nya dibaca gitu loh, ditanya. Kan? Nah ini kelihatan juga kontributornya ya teman-teman. Jadi di siapa saja yang berhasil pull request-nya untuk digabung. Masih Wih pro, aku doang ya. Oke. Ayo yang lain ini mana nih? Cuman Yang lain, kalau nggak ada lanjut aja nih. Siapa yang start? Atau Siapa ini? oh itu tuh nambah tuh fognya tuh tadi nambah reload nggak ke reload klik robot. Nah robot 1223. Robot tuh siapa robot? Oh nih Robot awas harus ada captcha-nya dong. Ini lagi bukan orang sini lagi Pak. Tahu lah. Lanjut apa gimana nih? Ada pertanyaan kan? Oke. Lanjut. Nah, kemudian tadi kan kita makainya GitHub itu cuma dari ya GitHub-nya saja gitu, dari GUI-nya saja gitu. Coba bayangin kalau kita ngeditnya proyek yang main besar gitu, kita nggak cuma ngedit satu file, banyak file gitu. Kan nggak mungkin kita kayak buka satu terus ngedit, gitu. Ya bisa tapi kan capek gitu kan. Nah kita bisa pakai command line, soalnya ya GitHub ini juga basisnya Git ya. Nah, jadi dari command line ini kalian kalau sudah install Git, kalian bisa ngecek pakai Git terus flagnya /version gini. Flag apa argumen ya Pak kalau gitu? Kalau gitu ya. Ya intinya itu. Nah, jadi kita bisa kelihatan kita sudah berhasil install Git, maksudnya sudah ada Git di komputer kita. Sini sudah install semua kan pastinya, atau ada yang belum? Udah lah, pilih semua kan ini, cuman ini doang materi. Soalnya Linuxku rusak, armornya ya. Itu juga pakai WSL ujung-ujungnya. Itu kurang mantap lah. Install semua ya. Oke lanjut aja. Nah, kalau nggak ada ini bisa install sini kalinya udah kasih aja lah. Copy. Nggak ada mau ngopi gimana kan? Nanti ada kayak aturan-aturannya sesuai arsitektur kalian ya. Sesuaikan kalau nggak ada. Belum ada yang install, baru kasih aja gitu. Kemudian kalian bisa konfigurasi ya. Sini misalkan di GitHub kalian loginnya berdasarkan namanya, bisa lihat di sini. Kalian sign as siapa gitu, sesuai dengan username kalian yang kalian daftarin di GitHub. Kemudian di sini kita harus konfigurasi dulu username sama emailnya agar nanti jika commit nanti tetap walaupun commit tetap dimintain ini ya password ya. Namun kalian biasanya harus nyeting ini dulu, kalian harus nyeting username kalian sama email yang dipakai di GitHub kalian, akun GitHub kalian. Kalau kalian bingung ini sudah di set atau belum Mas, misal config user nah luar ya itu nama userku, terus yang email kalian bisa yang ngetik email sini, nggak akan saya tunjukin dengan saya. Kemudian
Nah ini buat ngetahuin tadi ya, config username, user email yang kalian pakai saat ini. Kalau kalian belum ada, kalian bisa ngeset pakai git config disk global. Kemudian user.name kalian set dengan double quote. Terus kita bahas komen-komennya. Nah ini kalian bisa untuk yang tahap kedua ini kalian bisa melakukannya di repo kalian masing-masing nih. Jadi pertama ada clone ya. Nanti prakteknya bentar. Sini ada istilah baru nih, individual ya. Ini apabila kalian misalnya kerja secara individu mungkin di repo kalian sendiri. Jadi misalnya sini ada istilah clone. Clone itu apa sih? Clone itu kegiatan mengcopy dari repo GitHub itu ke lokal kalian. Jadi misalkan ya, gimana ya kasusnya, kalau kalian misalnya kalian punya repo nih di GitHub, terus kalian laptopnya rusak atau gimana gitu kan. Jadi kan proyeknya di lokal kan kalian otomatis harus ganti laptop misalnya. Laptopnya kan proyeknya di situ nggak ada tuh. Nah, kalian bisa clone dari repo kalian di GitHub kayak gitu. Ya, walaupun juga kadang habis fork kita juga clone sih kalau kerja kolaborasi. Soalnya kita masih belum punya kan otomatis. Soalnya itu punya repo orang lain kayak gitu. Nah, kemudian kalian bisa nge-clone itu pakai perintah git clone. Terus nanti argumennya selanjutnya nanti akan aku tunjukin. Kemudian ada, nah ini juga ada membuat branch ya. Kalau di membuat branch di GitHub kan nya kan melalui ini kan. Nah itu kalian di lokal perintah git juga bisa dengan git branch diikuti dengan nama branchnya yang di-update dalam double quote kayak gitu. Nah, kemudian stackingnya gimana? Kalau di GUI kan tadi kita nggak ada stacking kan, kita langsung merubah terus kalau fix commit aja gitu, kita langsung commit aja kalau sudah yakin gitu. Nah kalau di sini beda, kalau di kita di git lokal, nah di sini kalian stagingnya menggunakan git add. Jadi apa saja yang kalian mau tambahkan di yang nantinya kalian mau commit gitu. Di sini istilahnya ya simpan perubahan yang siap kalian tambahkan pada sebuah branch kayak gitu. Nah, kemudian untuk commitnya gimana gitu kan? Tes. Halo. Tadi siapa? Fatah. Aku iya mas. Ya mas Rangganya masih. Oh, mas Rangganya. Ya, akunya. Ya. Mungkin bisa ditunggu sebentar. Misalkan commit nanti akan muncul pesan kalian, hasil komitmen kalian munculnya di sini kayak gitu. Nah kemudian kalau kalian ready untuk buat nge-push, kalian sudah fix nih change-nya, udah kalian mau tambahin ini nanti. Jadi dari lokal kita simpan perubahannya ke repo GitHub, kalian pakai git push. Halo. Oh ini mas Rangganya lagi ya. Halo Rangga. Betul, off cam aja. Halo. Halo. Halo mas Rangga. Git push. Ini aja, matiin aja videonya. Matiin aja ya? Kalau apa, matiin aja. Kalau berat.
Nah, ini sampai dari Gitpush ya. Ya, Gitpush. Jadi Gitpush ini gunanya untuk menyimpan perubahan dari lokal itu juga diaplikasikan ke repo GitHub kalian. Di sini key terms-nya atau pengertiannya ya secara resmi untuk menambahkan perubahan kalian dari komputer ke GitHub repo. Jadi nanti setelah push pesan kalian umumnya munculnya nanti di sini. Setelah push nanti akan baru muncul di sini kayak gitu. Juga keluar commit-nya di sini. Ini nggak harus ini ya. Misalkan itu nggak harus setiap satu commit. Jadi kalian bisa multiple commit terus kemudian pushnya sekali, jadi urutan commitnya itu pesan-pesannya juga sama. Namun biasanya satu commit itu diikuti dengan push gitu. Nah, kemudian di sini juga ada pull. Nah, pull ini apa sih gitu? Pull ini jadi misalkan kalian ini ya, bentar istilahnya dulu deh, kalian membawa perubahan dari GitHub di repo ke lokal. Nah, ini kasusnya gimana Mas? Misal gimana ya? Kalian yaitu tadilah laptop kalian rusak kan? Kalian rusak, jangan gitu deh. Jadi misal inilah. Jadi misal kalian ngeklonnya itu, ngeklon sebuah repo itu waktu commit ke misal commit paling jangan paling pertama sih. Commit ke ini dah, ke @bogor ini yang kalian perlu itu waktu commitnya waktu ini ya. Waktu di @bogor. Nah, kemudian kan sudah ada perubahan-perubahan nih, kota Batu, update location, terus Mars pool branch dari mana-mana. Nah, kalian perubahan-perubahan ini kan belum ada di komputer lokal kalian. Nah, kalian bisa lakukan git pull gitu. Jadi perubahan-perubahan yang ada di repo ini itu juga jadi maksudnya lokal kalian itu diupdate dengan perubahan-perubahan kode yang ada pada repo yang kalian clone kayak gitu. Next. Mungkin kalian agak bingung, commit, staging, pushing apa sih? Nah, ini ada istilah yang lumayan sederhana kalian ikuti. Jadi misalkan working directory atau kalau anak Windows biasanya bukan directory, folder ya. Nah, dia itu tempat di mana setiap perubahan terjadi atau penulisan kode terjadi. Jadi directory ini adalah directory yang isinya semua itu masuk ke dalam sebuah repo. Nah, ini this is when are coding and saving your work. Jadi perubahan-perubahannya di save di tempat working directory. Kemudian yang kedua kita staging. Staging tadi apa? Staging itu jika kalian senang dengan perubahannya gitu, kalian ya menambahkan perubahan tersebut dan staging dulu untuk perubahannya. Kemudian kalau kalian sudah sudah fix atau sudah oke dengan perubahannya, kalian commit. Ibaratnya kayak dimasukin ke sebuah folder kertas gitu. Ini ibaratnya kan kertas. Masukin sebuah kertas, dikumpulin dulu sebelum staples dikumpulin dulu. Kemudian reponya itu perubahan-perubahan yang ada. Jadi commitnya itu nanti disimpan di laci, misalnya simpan di repository. Jadi yang sudah ada di situ ya udah sudah permanen di situ gitu. Kemudian ini representasi lain sih, banyak banget ya. Jadi pertama kita nambah perubahannya setelah kita sudah staging, sudah kayaknya ini udah bagus nih, kita commit, kita secara permanen simpan di perubahannya di repo kayak gitu. Nah, ini kita coba langsung, kalian bisa ikuti ya. Kita ke repo kita. Misalkan kita bikin repo, kita butuh kita buat repo.
kemudian nama rekonya oke letter G gitu kan. Terus biar ada isinya, nanti yang ini bisa kalian edit ya, kita tambah readme file. Terus kemudian kita create repo. Nah, jadi isinya kan di sini di repo GitHub atau folder ini yang istilahnya tadi ya. Di sini cuma ada readme aja gitu kan. Isinya cuma belajar Git judul dari repo kita. Nah, di sini kita bisa clone. Nah, di sini clone itu ada ini ya, ada 3 sekarang. Bisa pakai GitHub CLI, bisa TTPS. Nah, kalau mau yang simple kita bisa pakai TTPS. Jadi misalnya gini. SLU. Ya. Folder repo kita nggak ada. Nah, kalian bisa copy ini, terus kalian bisa clone, ikuti dengan ya nama ini tadi yang kita copy melalui HTTPS tadi ya, nama reponya, alamat reponya. Terus kemudian karena ini kata pengvikar udah yang versi HTTPS ini udah kabarnya udah duplikasi ya. Di sini yang dianjurkan itu pakai SSH gitu. Terus gimana Mas? Apakah semudah itu gitu? Apakah dia tinggal di clone terus pakai copy ini di copy kemudian dipaste kayak tadi? Enggak. Jadi kalian harus setting SSH-nya dulu. Itu caranya ya. Hilang ya yang di profil itu di setting aku hapus dulu. Ini biarin dulu. Nah, ini aku ya. Di sini kita bisa buat SSH di home, kemudian kita bisa bocor ke SSH. Hidden ya, pakai DB, kemudian kita dapat SSH, isinya kosong. Nah, sini lihat dulu deh. Misalnya kalau kita di SSH ini butuh apa aja. Jadi kita butuh judul, terus di sini key-nya itu harus dimulai dengan ya salah satu ini. Nah, kelihatan nggak? Di sini ada RSA, JDSE dan lain-lain. Banyak ada beberapa jenis gitu kan. Jadi apa ya? Mau pakai secara yang RSA misalnya. Kita bisa generate generate. Nah, kita aman dulu deh. Kita aja flag-nya gitu kan. Flag-nya yaitu ada yang kita pakai nanti ada main-f itu output key file, nanti keluarannya namanya apa gitu kan. Terus sama min t bukan kacang ya. Ada -t atau strip t. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita gunakan. Di sini nanti aku mau pakai RSA gitu kan contohnya. Bisa generate RSA F. Nah, filenya ini apa namanya passphrase aku kosongin aja. Kita ls sini ada generasi GitHub RSA sama GitHub RSA.pub. Nah, nanti isi GitHub.rsa.pub ini yang akan kita
masukin ke sini ke key-nya. Namun sebelum itu kita juga bisa karena ini bukan default ya, namanya biasanya kan defaultnya benar, aku tunjukin aja deh errornya sekalian ya. Ini style isi dari github.rsa_pub, kalian bisa copy. Ini biasanya nama device, nama operasi diikuti dengan nama device ya. Mana yang ini. Terus kemudian di profil tadi kalian buat masukinnya ke setting ya. Di ini setting. Terus SSH and GPG keys kalian tambah SSH baru. Kemudian kalian masukin key-nya di sini. Masuk sini. Sebenarnya kemudian errornya nanti dia gini. Parah banget nunjukin errornya. Oke. Terus kita git clone ya repo tadi yang hanya belajar git, kita clone pakai SSH. Ini ya akan error harusnya. Yes. Ini please make sure you have the correct access right. Dan repo-nya eksis. Nah ini sebenarnya bukan masalah repo atau karena biasanya nggak terbaca yang di lokal. Nah, biasanya kita bisa ngeteknya dengan SSH verbose ya. Nanti itu apa nanti? Oke, keadaan lantar aja lah. BRST sudah terima kasih. Nah, intinya gitu lah. Kemudian SSH kita miliki kita verbose kemudian alamatnya alamat ini ya @github.com. BTW kursorku kelihatan nggak? Aman. Oke. Nanti di sini kan ada permission denied public key katanya. Terus kemudian sini dicari gitu. Nah, ini biasanya dicari will attempt key ya yang dimulai dengan id._rsa. Nah ini ada jika kalian nggak masukin fragment F tadi ya. Jadi defaultnya itu selalu id_rsa, terus nanti kalau bikin lagi id_rsa diikuti dengan nomor-nomor gitu. Terus gimana? Kita perlu balik lagi kita kemudian kita bikin file konkret. Ya, edit pakai editor kalian gitu. Kita tambahkan identity terus path dari SSH yang kalian buat tadi. Nah, di SSH itu namanya github. Terus
Mungkin kita bisa coba lagi, kalau masih error kita ulang langsung pakai yang identify dulu. View ke API. Nah, kita coba git clone, kita clone pakai SSH. Bisa harus copy manual. Nah, berhasil kan ya di sini. Di sini receiving object 3. Apabila kita ls, sini ada folder belajar git. Nah, ini folder dari repo kita kayak gitu. Kemudian kita lanjut apa lagi? Kita belajar git. Ada ini. Tidak lupa kita harus membuat branch baru. Untuk branch baru itu ada, kita pakai branch bersama branch baru, terus nanti kita pindah pakai git checkout gitu kan. Yang nama branch yang baru kita buat. Terus sekaligus itu sebenarnya kita juga bisa mau nunjukin ini. Ada. Jadi misalkan kalian mengupload sebuah repo dari GitHub, itu biasanya diikuti dengan .git. Namun kalau awalnya kalian itu inisialisasi sebuah file .git di folder kalian yang ingin kalian kalian upload reponya ke GitHub, kalian bisa pakai git init gitu. Folder repo kalian gitu ya, yang mau kalian upload ke GitHub kayak gitu. Jadi kita bisa otomatis langsung berpindah sekaligus membuat itu. Udah kita cek branch-nya. Di sini kita cuma ada main ya, ada yang utama saja. Misalkan kita yang membuat branch baru sekaligus pindah ke branch tersebut, kita git checkout, kemudian dengan flag b, terus nama branch barunya, misal fitur A. Nah, tanda switch to a new fitur atau new branch fitur A. Branch, nah sini ditandai dengan bintang ya. Branch yang kita tempati saat ini. Kemudian selanjutnya kita bisa edit readme. Misalnya kayak ini editor kalian ya. Kalian ini adalah untuk ini catering keilmuan keberapa ya? Kalau boleh tahu. Berapa yuk? Internal berapa nih? Ketiga. Nah, oke. Itu juga berapa? Ada 3. Kemudian kita berubah buat ngecek perubahan-perubahan atau ya status pada sebuah branch itu, kalian bisa menggunakan perintah git status. Ini kita ada di on branch fitur A. Kemudian, nah ini belum di stacking untuk di commit gitu kan. Nah, terus di sini ada bantuan gitu, git add, terus buka kurung siku file, tutup kurung siku.
yang mau di-commit gitu. Kita add dulu. Terus restore kalau kita mau ya membuang perubahan gitu. Membuang perubahan yang baru saja kita lakukan. Misal kita git add ya. Kita staging. Kalau ini kalian mungkin bertanya-tanya gitu. Kalau Mas, terus kalau misal aku ada banyak file nih yang aku edit gitu, apakah masa harus satu-satu gitu nama filenya kita masukin, kita edit ini kita itu. Nah itu nggak harus ya. Jadi kalian bisa juga kita gitu. Alias ya semua perubahan yang ada di file atau folder saat ini gitu kalian staging gitu. Teman ini ya kalian bisa pakai md atau titik. Ini aja gitu ya. Terus cek dengan git status lagi apa yang berubah gitu. Dan ada perubahan yang bisa di commit gitu. Nanti apabila kita commit itu yang dimodifikasi apa, readme md gitu kan. Nah, tadi tandanya merah di sini gitu, karena ya belum di staging kan. Terus kemudian commit selanjutnya yang sudah dimodifikasi yaitu readme, nanti dia akan masuk ke terus kalau udah kalian bisa commit tentunya. Flag M jangan lupa buat judul ya. Karena gitu ini pesannya terserah ya. Kemudian kita push. Nah di sini ada pesan ya, ada pesan bahwa di sini ada pesan bahwa fitur A tidak mempunyai branch upstream gitu. Kita belum punya remote branch ini gitu kan untuk sebagai upstreamnya gitu. Terus kemudian kita bisa dikasih buat perintah tuh, kita harus hapus dengan kasih stream remote ini apa itu dengan nama branch-nya gitu. Terus di sini karena pakai ini ya, pakai SSH permanen nih, nanti ada pesan ya menambahkan RSA hoki pada IP address-nya. Known host ini nanti juga ada di .ssh tadi ya. Nah di sini kalau kalian lihat di repo kalian ini ada nama fitur, nama branch, kemudian ada tanda tanya bahwa pada branch tersebut ada push baru gitu. Diikuti dengan waktunya kapan. Kita reload dulu. Di sini ada branch baru, kita bisa lihat. Nah di sini beda kan ya. Di sini ada perubahan yang kita tambahkan tadi pada branch ini. Kemudian pada main dia masih kosong. Kayak gitu. Nah, tentu saja kita perlu pull request gitu juga biar nanti bisa di merge pada main branch gitu, di branch utamanya. Dapat pull request. Ini base-nya apa? Base-nya kita mau ke main ya, kita mau merge ke main, kita compare dengan fitur A yang berubah apa sih? Berubah readme. Nah, ada ketambahan ini tadi mungkin ke enter ya, enter jadinya dia kayak kehapus gitu. Kemudian kita create pull request, misalnya biar tetap itu aja. Terus ya. Terus kemudian kita create pull request. Terus biar dicek dulu, wah ternyata nggak ada konflik.
Di sini kita bisa pull request. Udah kita confirm aja. Nah, kita coba delete branch ya. Coba delete branch. Nanti juga kalian mau berubah pikiran juga ada restore branch ini. Nah, jadi di sini ini main ya. Terus branch fitur A tadi udah nggak ada. Kemudian baru di main ini perubahannya kita bisa lihat kayak gitu. Kemudian apa nih yang kurang itu kan? Kita cek di lokal. Ada kita lihat isinya itu ada gitu kan, karena kita belum full gitu, kita belum hasil update yang ada pada rubah tadi, kita belum full ke lokal. Kita bisa ikuti dengan perintah full. Nah, di sini ada tanda ya bahwa mengupdate dari kode commit ini ke kode commit ini. Kemudian yang berubah ada 3 perubahan pada file readme.markdown. Kemudian satu file berubah, terus ada 2 masukan dan 1 penghapusan ya, sama kayak di sih. Nah, sama kayak ini ya. Nah, ada 2 inserting sama 1 deletion, karena tadi lihat lagi isinya. Nah, kayak gini sudah diupdate. Lagi itu sih untuk prakteknya pada tahap kedua. Intinya sama semua kayak tadi. Dan nah ini tadi yang penting-penting ya, Git itu sistem untuk version control yang menyediakan sebuah fitur terutama untuk orang berkolaborasi secara paralel. Nah, kemudian GitHub itu sama menambah fitur-fitur pada Git dan juga menyediakan interface-nya ya, GUI-nya disediakan. Kemudian versi command line Git juga mempermudah kalian gitu ya dalam melakukan perubahan-perubahan pada web interface yang ya interface-nya ada tapi lumayan bakal lama kalau kita pakai GitHub doang. Nah, ini kuisnya opsional sih kalau kalian mau ngerjain. Ntar aku kasih slide-nya sekalian. Kemudian selanjutnya ini juga. Terus kalau kalian mau melatih pemahaman kalian, di sini kalian bisa, di sini ada configure Git with credential. Jadi setiap kita melakukan kita melakukan operasi pada GitHub di lokal atau menggunakan terminal ya kalau di Linux. Nah, itu kalian bisa nggak harus masukin username sama password. Namun ya disarankan nggak pakai itu sih, soalnya mungkin alasan keamanan juga kayak gitu. Terus kemudian tes kedua itu git stash. Git stash itu apa sih fungsinya? Sebenarnya fungsinya kalau mau bocoran sedikit ya, dia itu misalnya kayak ini sih. Kalian ke
Udah pindah ya. Nah, di sini gini deh. Caranya misal kalian di depo kalian yang saat ini kalian sudah melakukan perubahan nih, udah umumnya gini sih, umumnya kalian sudah melakukan perubahan, terus kemudian kalian nge-pull, kalian ada perubahan di depo utama, terus kemudian kata teman kalian itu penting gitu kan, terus kalian nge-pull dulu nih. Nah, tapi masalahnya udah ada file-file yang kalian rubah di depo lokal kalian, nah itu pasti GitHub nggak mengizinkan kalian untuk nge-pull gitu sebelum nge-push. Nah, masalahnya kita dilarang nge-push misalnya. Nah, itu gimana ya? Perubahannya itu otomatis ya, kalian harus pindahkan dulu kan. Tapi tanpa commit gitu. Kalian harus pindahkan ke suatu tempat. Nah, itu kalian bisa menggunakan git stash. Terus setelah kamu upload perubahannya udah terbaru nih. Nah, terus masa aku harus nulis lagi gitu kan. Terus nulis lagi perubahan-perubahan yang aku tadi tulis? Enggak, ya. Kalian bisa pakai git stash tadi, terus diikuti dengan pop. Jadi perubahan yang kalian simpan tadi, kalian keluarkan lagi di situ, kayak gitu. Terus juga misalnya kasus kedua git stash itu bocorannya gini. Misal kalian sudah melakukan perubahan nih kan, sudah staging lagi gitu kan. Terus kemudian setelah kalian cek git statusnya, waduh aku salah ini gitu. Aku salah branch gitu kan, seharusnya nggak di branch utama gitu kan. Ya udah, jadi gimana dong perubahannya, kan harus kalian pindahkan gitu kan. Nggak mungkin kalian udah capek-capek merubah kemudian kalian kalian nulis lagi gitu, pindah branch terus kalian nulis lagi gitu, ngerjain lagi dari awal, itu nggak perlu ya. Kalian juga bisa pakai git stash, perubahan yang kalian stashing tadi kamu stash dulu, kalian pindah branch, kemudian kamu pop di branch itu, kayak gitu. Terus ya, mungkin cukup sekian untuk prakteknya di tahap kedua. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, atau mungkin ingin sharing ilmu kalian, bisa tinggalin di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like kalau kalian suka video ini, share, dan subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan sama updatean selanjutnya. Dah.